Ibrani pasal yang kelima ayat 11 sampai Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Ibrani pasal yang kelima ayat 11 sehingga pasal yang ke-6 ayat 20. Saya akan membacakannya untuk kita. Ayat yang ke-11. Peringatan supaya jangan murtad ya. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Wah, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera, yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu, pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 20. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang mengisap air, hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput dari tidaklah ia berguna, dan sudah dekat pada hukutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengukuhan baginya yang mengakhiri
segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusnya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari pelindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi saudara yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus, daripada beberapa ayat yang telah saya petik untuk kita lihat daripada Ibrani pasal yang kelima ayat 11 sampai Ibrani pasal 6 sampai ayat yang ke-20. Jadi saya petikan bagi kita, petikan untuk menjadi pokok renungan kita pada hari ini, yaitu jemaah ataupun jemaat harus membuat kemajuan. Dengan kata lain saudara, kita masing-masing yang sudah dikatakan orang yang percaya Tuhan Yesus, ya, sudah menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak akan tinggal seperti itu saja, setakat hanya menerima. Tetapi ada progres. Progresnya adalah meningkat, saudara. Progres yang meningkat, bukan progres yang menurun, saudara. Progres yang memajukan. Jadi berarti kamu dan saya harus maju di dalam iman kita. Apa contohnya, saudara? Contohlah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kamu dikatakan sudah mungkin 2 tahun, 3 tahun, apalagi 10 ke 20 ke 30, 40 tahun, menjadi orang Kristen. Tetapi apabila Anda ditegur sesuai dengan firman Tuhan, jangan melarikan diri. Ya. Jangan menjauhkan diri daripada persekutuan. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan banyak kali ditegur, saudara. Saya pikir saya sudah menjadi gembala cukup lama. Saya pikir saya sudah menjadi ketua daerah juga cukup lama. Saya pikir saya sudah cukup lama menjadi majelis umum. Saya pikir saya juga guru Injil, saudara. I'm still teaching, ya. Daripada tahun 87 saya telah mengajar, saudara. Sampai sekarang saya juga mengajar, saudara. Ya. Bukan hanya kalau kita di sekolah kita mengajar, tetapi dalam gereja kita mengajar. Kita pergi ke kawasan penginjilan kita mengajar. Saya senang hati melihat diken-diken penatua-penatua kita sudah terlibat dengan mengajar. Saya lihat semua diken kita, penatua kita, saya lihat mereka mampu mengajar. Jadi itulah suatu kelayakan seorang menjadi penatua. Dia harus adalah seorang yang satu istri, disegani oleh keluarganya sendiri, disegani oleh jemaatnya sendiri. Kalau kita menjadi pemimpin tetapi tidak baik, macam mana boleh kita menjadi saksi, contoh, tauladan di dalam hidup kita? Jadi karena itu saudara, sebagai jemaat Tuhan janganlah pikir kita hanya di situ saja. Stagnant, kata orang putih itu. Apa itu stagnant? Tidak bertumbuhlah. Masih kecil. Mesti waktu dia dilahir begitu saja rupa dia. Saya rasa seorang couple, orang tua kepada anak ini tidak akan senang hati. Waktu permulaannya mungkin senang hati melihat, oh ada bayi lelaki, ada bayi perempuan, wasihat. Oh, kalau dia sakit pun kita mau mengobati dia. Tapi mesti ada proses. Nah, waktu dia bayi itu kita cium dia. Kalau saya seorang bapak.
Ada 4 orang anak. Saya mau cium bau dia punya kepala, saudara. Bagus betul bau kepala anak. Bayi-bayi ya. Oh, walaupun tidak ada diberikan perfume sana, ada bau dia. Ya, tapi orang tua mau kasih itu minyak putih, supaya minyak burung itu supaya dia tidak mudah masuk angin. Ya. Nah, jadi saudara yang kukasih dalam Tuhan, kamu dan saya senang hati sebagai orang tua lihat bayi kita begitu. Tetapi tidak ada seorang pun yang pikir, oh bayi itu biar dia bayi tetap. Tak. Kita mau supaya bayi itu mulai senyum dengan kita, mulai bergerak, sudah itu dia telungkup, sudah itu dia mulai crow tu. Merangkak ya, dia sudah mulai merangkak. Oh, tidak hanya merangkak, kita mau melihat dia berdiri. Ada orang tua yang tidak tahan, dia mau kasih diri-dirikan dia. Ya, sampai dia sudah dapat berdiri sini. Oh, senang hati kita tepuk tangan. Tidak sampai di situ Tuhan, saudara, kita mau melihat dia berjalan. Waktu dia berjalan mau jatuh-jatuh, tidak apa. Waktu dia sudah dapat jalan, mau kita lihat dia berlari. Dan bukan itu, kita mau lihat dia tumbuh dengan sehat. Pandai menjaga diri sampai dia dewasa. Itulah yang kamu dan saya mau. Jadi karena itu saudara, jemaat kita, kamu, saya, anak kita yang percaya kepada Tuhan, kita mau melihat mereka makin lama makin matang. Jadi bahagian yang pertama. Oke. Bahagian yang pertama yaitu tanda ketidakkematangan rohani ya. Apabila kita lihat di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-14, dia katakan di sana, "Tetapi hai saudara-saudaraku, yang kekasih sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik." Bukan tuh. Sorry, 5 ayat 11 ya. Sorry. "Banyak yang harus kami katakan tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban." Ya. Dalam hal mendengar. Lamban. Masih belum lagi dapat mendengar apa yang sebenarnya. Sekalipun. Ya sebabkan sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Dan seterusnya saudara. Nah saudara yang kukasih dalam Tuhan. Kita lihat. Seorang bayi. Ataupun seorang yang sudah percaya kepada Tuhan. Yang tidak matang. Dia tidak akan paham. Kepada mana yang Tuhan mau tuntun kita sesuai dengan firman-Nya. Dengan kata lain, tidak paham ke arah mana Tuhan mau pimpin kita. Bagaimana kamu dan saya boleh katakan kita ini sudah lama sudah jadi orang Kristen. Ya, saya pernah bersaksi dengan seorang muda. Bro, kamu sudah terima Tuhan Yesus kah? Oh, lama sudah. Saya membaca, kata dia. Dia membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak tanya itu yang kamu baca. Itu yang saya mau tahu. Adakah Anda sudah terima Tuhan Yesus? Oh, lama sudah. Waktu saya kecil saya dibaptis, kata dia. Saya tidak mau tahu tentang kamu dibaptis. Saya mau tahu adakah kamu sudah menerima Tuhan Yesus dalam hati. Oh, tahu. Lama sudah. Dan lama sudah. Lama-lama baru dia sadar. Oh, betul. Saya baca Alkitab macam baca buku cerita. Dan tidak pernah mengambilnya sebagai pengajaran. Apabila dia tidak mengambil itu sebagai pengajarannya dalam hidupnya saudara, bagaimana dia boleh memberikan pengajaran itu kepada orang lain? Kamu boleh sampai ke sekolah teologi, tamat daripada sekolah teologi dengan CGO, dengan diploma, dengan master. Wah, apalagi kalau dengan doktor. Tetapi belum percaya kepada Tuhan. Saya beritahu Anda, saya pergi ke 3 sekolah Injil. Dan di dalam 3 sekolah Injil ini, saya pikir waktu pergi ke sekolah Injil, saya akan bertemu dengan orang yang baik-baik saja. Tak ada orang jahat-jahat. Tapi kenyataannya saudara, di 3 sekolah Injil saya pergi, di sanalah saya bertemu dengan beruang, singa, harimau saudara. Dalam hati saya better go back home lah.
Rupa-rupanya banyak yang tidak baik-baik di sekolah Injil. Saya punya pikiran, di pergi sekolah Injil, semua baik-baik, saudara. Tapi kenyataannya tidak seperti begitu semuanya, yang jahat-jahat saya lihat di sana. Pendek kata saudara, saya pergi sekolah di Korea. Ada seorang yang mengambil doktor. Dan hampir pertengahan kami mengambilkan pelajaran itu, dia katakan, useless. Useless, kata dia. Apa ini orang cakap? Dia rasa tidak nyaman, tidak mungkin tenang tinggal di sana. Pelajaran ini berkali-kali disampaikan. Dan itu saja. Rupa-rupanya itu adalah ajaran yang memang timbak perbuatan yang tidak baik dalam hidupnya. Sampai dia keluar. Dan next time baru dia datang lagi. Baguskah? Karena sekolah ini masih memegang dia. Datang dia. Dia kata, sorry, perbuatan saya betul-betul tidak baik. Barulah dia akui bahwa apa yang dia telah pelajari hampir 10 tahun itu kosong, saudara. Karena hanya perbuatannya tidak percaya kepada apa yang diajarkan kepadanya. You may have your doctor degree. Kalau belum percaya, belum bertobat, tak ada guna, saudara. Tapi walaupun Anda hanya dapat menghafal Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kamu pegangkan itu dan menyampaikan itu kepada orang lain. Kamu lebih tinggi daripada saya, saudara. You are much better than me. You are much better than those who already so-called in Christ for 20 or maybe 40 years, but never have changed. Tidak ada perubahan dalam hidup, tak ada guna. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan mungkin lebih daripada itu menjadi orang Kristen, tetapi masih bayi. Sedih. Jadi itulah sebabnya dikatakan kepada kamu dan saya harus ada progres. Jangan menunjukkan tanda-tanda ketidakkematangan rohani di dalam hidup kita, saudara. Sudah jadi pemimpin, keluar dari gereja pergi dengan gereja lain. Keluar dari gereja itu pergi dengan gereja yang lain lagi. Keluar dari gereja itu pergi dengan yang lain. Saya sangat sedih melihat jemaat yang macam itu. Dikatakan pemimpin gereja, saudara. Wah, pergi ke satu gereja, semangat sekali. Semangat sekali. Saya dengar dia di satu gereja lagi, semangat sekali. I doubt, saya meragui kalau dia belum bertobat, tidak matang, tidak paham di mana arah yang firman Tuhan bawa kepada dia, pasti akan begitu juga. Bayilah dia. Jadi saudara, tanda ketidakmatangnya seorang Kristen yang rohaninya, kita lihat di dalam ayat 12e, ketidakupaya untuk kongsi. Ya, berarti orang yang percaya harus sudah tahu menyampaikan kesaksian, menyampaikan firman Tuhan. Jangan balik lagi membuat yang tidak baik. Kamu sudah lama jadi orang Kristen. Kamu lahir dalam keluarga Kristen namanya. Tapi belum berubah. Juga saya diterima Tuhan dan dibaptis. Wah, semangat sekali. Tetapi pergi dengan hal-hal duniawi lagi. Kononya mau mendapat ini, mendapat itu. Penghargaan ini, penghargaan itu. Tidak betul, saudara. Tidak ada upaya. Tidak mampu. Hapuslah. Mampuslah. Ya, bukan hapus. Mampuslah kita sebagai anak Tuhan kalau begitu, saudara. Ya, kita lihat di sana. Dia tidak mahir menggunakan firman Tuhan. Tidak mahir. Ya, ambil satu ayat firman Tuhan. Ya, apa salahnya minuman keras? Karena apa nih, Timotius juga suruh ya, contohlah ini. Dia petik dari firman Tuhan untuk melawan apa yang disampaikan kepada dia. Kan Paulus juga suruh Timotius minum
anggur, tapi dia tidak tahu anggur apa yang diminum. Anggur ubat yang diminum, bukan anggur yang memabukkan. Apa kata Yesaya? Ya, Yesaya katakan, celakalah orang yang bangun pagi-pagi mencari minuman keras. Celakalah mereka yang jago di dalam mencampurkan minuman keras. Sangat sedih ya. Banyak lagi. Kita lihat Kristen etik kita di situ. Kepercayaan kita di situ. Adat yang kita pegang sesuai dengan firman Tuhan ada di situ, saudara. Jadi kita tidak mahir menggunakan firman Tuhan. Jadi karena itu, saudara, saya mau supaya muda-mudi kita mantap dengan pelajaran-pelajaran. Itu sebenarnya kita belajar ICM, saudara. Kami ada meeting kemarin. Ada seorang hamba Tuhan. Dia sudah dapat dia punya master, saudara. Lalu waktu dia mengajarkan ini, saya tidak setuju dengan pelajaran ini di bab muda ini dan bahagian ini dan pelajaran ini, bab ini. Apa kau ini bilang? Baru saya jelaskan kepada dia. Oh, begitukah? Ya, hanya satu perkataan saja membuat dia kata ini pelajaran tidak betul. Tapi rupa-rupanya dia sendiri yang tidak memahami apa isi ataupun inti daripada perkataan. Jadi kita harus mahir, ya. Jangan kata, oh saya tidak mahir. Kalau kamu tidak mahir, belajar, saudara. Ya, kalau kamu tidak pandai berkongsi firman Tuhan, belajarlah macam mana kongsikan firman Tuhan. Jadi seterusnya, saudara, kita lihat bagian yang kedua. Seorang jemaat harus berprogres, yaitu supaya kita lebih matang, ya. Matang di dalam kerohanian kita. Kalau ditegur, oh senang saja terima. Kalau diajak oleh orang yang muda dari kita, oh senang saja kita mau mendengar. Itu yang lima, kita sudah matang. Saya lihat seorang gembala yang boleh dikatakan tua, sudah di antara kami di sini. Tapi saya lihat dia setiap kali ada yang berkhotbah, saya lihat dia tulis. Tapi kami yang lain, kalau orang depan sana khotbah, anak muda-muda sini, dia lihat dia punya handphone, sama dia lihat Alkitab ataupun dia lihat dia punya message dari kawan-kawan. Dan biasanya orang yang tua-tua ini mau duduk ke depan karena tidak mau diganggukan. Tapi anak muda, gembala-gembala muda, dia duduk di belakang. Karena dia senang membuat yang tidak orang tahu di belakang sana. Ini menandakan tidak matang. Jadi saudara yang kukasih dalam Tuhan, dari yang tidak matang kita progres kepada matang, saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga di dalam fasa yang ke-6, saudara. Yaitu dia memanggil kita kepada kemajuan rohani. Apa yang dibacakannya? Kita bacakannya. Saudara yang kukasih dalam Tuhan. Ya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas. Pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya. Yang penuh, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya, saudara. Nah, saudara yang kukasih dalam Tuhan, bukan maksudnya kita tinggal, yang dimaksudkan tinggal itu kita abaikan, tidak. Kita masih biar dia di sana, tetapi itulah permulaan kita berdiri teguh. Kemajuan kita di dalam iman kita, saudara. Dasar itu tetap, tetapi ianya harus dibangun dan dibangun dan dibangun. Di atas dasar yang kuat itu. Saya lihat ada orang memberikan satu slide video pendek singkat. Orang membangunkan bangunan itu, saudara, ada semua kita lihat. Bangunkan itu, tiba-tiba dia tumbang.
Sudah nampak selesai. Kalau dari luar kita nampak dia selesai. Tetapi tiba-tiba dia tumbang. Pasti kamu tahu apa sebabnya kan? Karena foundationnya tidak kuat. Pilingnya tak cukup. Tetapi tidak kuat, saudara. Maka itu saudara, kamu dan saya harus punya piling, fondasi yang kuat. Dan tidak ada fondasi yang kuat selain daripada Yesus Kristus, saudara. Apa kata Petrus kepada Yesus? Engkaulah Mesias, anak Allah. Maksudnya, engkau adalah yang diurapi. Ya, Mesias itu yang diurapi, anak Allah. So, apabila Petrus menyebutkan itu, Yesus itu adalah batu, foundation yang kukuh, bukan lagi pasir, saudara. Jangan membangunkan iman kita di atas pasir, ya. Jangan membangunkan iman kita di atas yang lembek, ya. Tetapi di atas batu, yaitu Yesus sendiri. Petra, di atas batu itu, yaitu Yesus sendiri. Nah, lewat pengakuan itu, saudara, membuatkan mereka kuat dan teguh. Dia sudah memberikan kepada mereka, mengarah mereka supaya membangunkan kepercayaan mereka. Hanya di dalam 3 tahun bersama dengan Tuhan sudah membuatkan fondasi yang paling kuat, saudara. Just imagine 3 years. Kita ini lebih daripada 3 tahun. Sepatutnya lebih kuat daripada para murid Tuhan Yesus, saudara. But they are very special. Dalam 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, tak mungkin, ya tak mungkin akan jatuh, saudara. Apakah kamu tidak bersama dengan Yesus? Kita ini sama dengan Tuhan Yesus, saudara. Kita ini di dalam Tuhan Yesus, di dalam genggamannya. Angin ribut datang. Pengajaran ya yang hebat-hebat dari luar datang. Janganlah semudah-mudah itu hanyut. Apabila guntur datang, teguran Tuhan datang kepada kita. Ya. Jangan mudah jatuh, saudara. Ya, terima dengan senang hati, jangan lari. Karena apabila Anda tetap setia menerimakan itu yang membuat Anda kuat dan akan maju, terbang seperti Raja Wali, terbang tinggi. Pencobaan angin itu, saudara, taufan itu yang membuat dia terbang. Macam itu apa nih, kite, ya, kite, apa kite? Layang, ya, layang-layang, ya. Orang main layang-layang bukan waktu tidak ada angin. Orang main layang-layang apabila angin, ya, tiupan angin ada. So makin kuat angin, makin tinggi dia punya layang-layang. Dia pun sebesar apa dia punya layang-layang, makin tinggi dia, makin tinggi dia. Tapi daripada itu ada layang-layang yang menjunam. Makin kuat angin, makin menjunam. Janganlah macam itu, saudara. Marilah kita seperti layang-layang yang angin kencang datang, taufan datang, tentangan datang, membuat dia tinggi. Membawa dia ke itu menjadikan batu loncatan. Bukan batu bukan batu tembok, ya, penghalang. Ya, bukan. Jadi karena itu, saudara, kamu dan saya, semua kita adalah di dalam hidup ini. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Jangan pikir kamu sempurna. Jangan pikir, saya sempurna. Tidak. We are not perfect. Tetapi apabila kita mendengarkan dengan positif apa ajaran yang disampaikan, teguran sampai kepada kita, terima. Jangan pikir, saya tahu. Ada orang keren. Ya, saya tahu itu. Kamu tidak paham. Tidak. Bro, please. Admit that we are not perfect. Admit that we are not perfect. Dan ketiga, admit bahwa kita ini bukan perfect. Kita ini adalah bukan orang yang sempurna. Kita perlu ditegur. Kita perlu dinasihat.
Oke? Jadi saudara yang kukasih dalam Tuhan, kamu dan saya harus nampak ada suatu kemajuan. Ayat 4 sampai ayat ke-6. Kemajuan kita ini tidak mempengaruhi keselamatan kita. Wow. Kemajuan kita adalah untuk kepada kesempurnaan. Karena dari awal sudah ada keselamatan. Jadi apabila kita sedang maju, dia tidak akan membawa kita lari kepada keselamatan. Itu maksudnya saudara. Jadi dia akan tetap, ya, dia akan tetap kuat dan kuat. Itu di dalam ayat 4, ya, kita bacakan ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia duniawi yang akan datang. Wah, luar biasa ya. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi katanya. Sedih ya? Kalau kita murtad lagi, jangan harap. Nah, karena itu saudara, kita yang sudah diselamat harus ada suatu kematangan. Boleh membimbing orang lain. Jangan minta orang lain lagi dibimbing. Masih banyak gereja-gereja yang tidak matang. Ambil satu gembala, buang. Ambil satu gembala, buang. Sampai sekarang mereka sudah mendapatkan pastor yang ke-10 lah. Jadi ini cerita betul ini. Sampai kami macam bergaduh, bukan macam bergaduh di persidangan agung. Bro, your church have received 9 pastors and all the 9 pastors are not perfect for you. Saya terus terang tu. Bram, janganlah bawa cakap macam tu, jangan personal. Memang saya pun personal. Kena kamulah dia tidak akui dia ditegur di sana. Dia tidak akui bahwa itu adalah kesilapannya. Nah, banyak di antara kita macam ini, saudara. Apa ni Pastor Trump timbak saya ya? Saya tetap timbak kalau sudah berapa kali. Ini 9 kali ya. So my first time to tell him in front of people, you are doing this. Jangan personal. I have to be personal. Because you are the cause of that problem. Nah, jadi saudara yang kukasih dalam Tuhan, mari kamu dan saya. Jangan lagi ya kesini ke sana, tapi tetap hati kita sebagai jemaat Tuhan. Jangan lari kena pemimpin ini atau pemimpin itu ataupun pastor itu ataupun jemaat ini. Let us walk together sebagai adik-beradik saudara. Kamu pikir adik-beradik tidak senantiasa bersatu saja? Tidak, ada masanya bercanggah, tapi percanggahan itu membawa kita lebih matang lagi ya. Oh, saya paham dia punya. Oh, saya paham dia punya idea. So we want to walk together to be united. Ya, di dalam tubuh Kristus ini. Jangan marah kepada tangan kalau tangan ini pukul yang sebelah. Dia bukan pukul sembarangan. Ada sebab dia pukul. Dia pukul karena bahagian dia punya paha mungkin digigit oleh nyamuk, ya. So, jangan kenapa kau pukul dia? Si paha ataupun tangan yang lain jangan pukul dia. Kenapa kau pukul dia? Kau tidak paham apa sebabnya saya pukul dia. Adalah karena ada seekor nyamuk, ya. Sekuntum nyamuk gigit, ya. Ya, gigit pahanya. Itu sebabnya dipukul. Memang sakit, ya. Tetapi membantu. So, karena itu saudara, apabila ada yang seperti begitu di dalam jemaat kita, jangan, ya lah, kenapa ya pasti cakap macam ni ya? Kenapa ya? Kita kasih hangat lagi dia. Kita kasih api-api lagi dia. Sampai dia mendidih. Tak baik, saudara. Ya, saya pikir adalah baik ya begitu, kena begitulah. Saya adalah tukang pukul di dalam rumah tangga kami. Saya punya istri adalah tukang kasihan. Jadi janganlah lawan Didi lagi ya. Dengarlah cakap Didi, kata dia. Dia tidak pergi dengan anak saya. Yalah, Bina, Didi kamu tidak baik ya. Kenapa dia pukul kamu? Dia tidak buat macam itu. Dia ambil air, dia kasih apa ni sapu, dia ambil ubat baru dia sapu di mana yang saya pukul itu.
Ya jangan lawan Didi lagi ya. Ya anak, kalau mau bagus ya dengarlah kata Didi ya. Macam itu. Baru dia sedang sampai dia besar. Oh, baru dia ingat. Ada saya Tuhan beri saya satu anak lelaki. Ada mungkin dia di sini. Saya tidak tahu. Luar biasa. Bagus anak ini. Apabila dia sudah pandai membuat ini dan buat itu. Saya tidak kira sudah. Aja tidak dengar. Ambil rotan besar. Coba Anda bayang. Rotan itu keras. Tapi boleh pecah rotan itu. Kenapa dia pecah? Saya pukul pantainya pecah, saudara. Kenapa pecah? Tahu-tahu dia simpan satu buku di belakang sana. Saya pukul kuat, bunyi sampai ke bunyi dia punya pantat. Rupa-rupanya satu textbook matematik lagi itu. Textbook matematik itu di belakang. Mungkin itu membuatkan dia punya matematik tidak pandai sudah, karena itu buku matematik itu yang textbook itu yang dipukul. Pandai. Jadi I will never teach my children like my daddy, kata dia dengan dia punya mami. Baru saya kata, good son. Next time remember this, don't ever teach your children like how I teach you. Kali-kali saya sebut itu dengan dia, pun dia sudah mulai, janganlah cakap itu lagi, daddy itu salah saya, kata dia sudah, aku sudah dia. So rupanya ajaran itu bukan senang terima. Exactly, not easy to accept it, but then it is good for you and me. Kita dengar apa firman Tuhan. Apabila diberikan scroll kepada Nabi itu untuk dimakan, dia rasa pahit. Wah, pahit sekali dia makan, tidak mau dia mau makan scroll itu. Maksudnya saudara, firman Tuhan disampaikan kepada dia. Dia makan scroll itu, gulungan kitab itu. Dia rasa pahit, tetapi akhirnya dia rasa manis. Itulah firman Tuhan. Tetapi ada satu lagi makan satu scroll. Wah, manis. Dia makin terus makan. Akhirnya pahit dalam badannya. Menjadi penyakit, saudara. Kita paham-pahamlah apa ajaran yang betul, apa ajaran yang baik, yang jahat ya. Ajaran yang baik susah mau telan, pahit macam penado. Tetapi akhirnya dia sehat. Sudah dia sehat baru dia sehat rupanya ya. Tapi yang makan gula batu, kalau dia terkencing manis, bagus ke tidak? Tidak. So that is what exactly happened to us as Christian, orang yang dikatakan orang percaya. Maka itu saudara, kita yang matang, pasti ada hasil kesetiaan kita, saudara. Kemajuan kita di dalam Tuhan, menandakan kematangan kita. Apabila Anda dan saya matang, kita akan menghasilkan buah. Dan buahnya adalah buah yang bagus. Peramah, sabar, penyabar, ya, murah hati, selalu mau berdamai, siap memberikan tumpangan. Aduh, sedih ya. Kalau kita ini tidak matang, apalah kita dapat lihat hasil daripada buah kesetiaan kita. Saya sudah lama dalam pelayanan. Itu tidak membawa saya ataupun tidak membuat saya lebih baik daripada orang lain. Tidak. Setelah saya memulakan pelayanan di Kuching, gereja berkembang dengan baik. Saya usaha daripada hanya bukan khotbah, memimpin pujian ada, menyuci jamban ada, menyucikan gereja pun saya. Kita hampir 1.000 kursi di sana waktu itu. Saya susun itu. Pada waktu orang cuti, saya bukan cuti. Saya kerjakan itu, saudara. Hari Isnin adalah cuti gembala. Tapi hari Isnin itu saya susunkan kursi. Susun dia pergi ke tepi dan vacuum. Cuci jamban perempuan dan cuci jamban lelaki. Kalau lelaki lebih senang, tidak ada sampah sana. Kalau perempuan banyak toilet paper di sana. Tambah dengan dia punya tungkup itu. Kalau kita lihat tuh macam emas rupa itu barang di sana, saudara. Emas yang tidak boleh disimpan di hidung. Saya pergi buang tuh, saudara. Dalam berapa tahun saya buat itu.
tiba-tiba datang seorang yang kononnya hebat sekali. Buat dasa ini, buat dasa itu, buat dasa ini. Wah, sampai orang pun sudah letih melihat dasa dan demi dasa dan demi dasa. Big dream, so-called big dream. But the big dream never come true. Karena nampak-nampaknya itu mau glorify dia. I tell you, the moment you want to look for something to do, karena mau dimuliakan, hancur, saudara. Tumbang, saudara. Jatuh, saudara. Bersyukur kalau dapat dibangunkan. Jadi saudara yang ku kasih dalam itu, setia dengan apa yang ada. Kemudian orang belikan kendaraan, orang beli itu dan beri, aduh, datang yang lain, pastor, kenapa kamu tidak ada nih? Saya kata tidak, jangan bandingkan, saya special. Saya punya berkat lebih special. Dan betul-betul saya mendapatkan berkat yang lebih spesial, saudara. Jadi kena itu, saudara, banyak lagi cerita yang saya boleh ceritakan. Pengalaman demi pengalaman di dalam pelayanan, saudara, membawa saya lebih matang. Saya pikir saya sudah matang. Masih ada tidak kematangan saya. Saya mau matang lagi. Ya, saya mau matang lagi. Sampai Tuhan mengangkat ke surga. Ada amin, saudara? Sampai Tuhan mengambil kita ke surga. Ya, seterusnya, saudara, yaitu kemajuan itu menuntutkan usaha yang tekun. Bukan setia saja, tapi tekun. Setia, tekun, saudara. Jadi tekun melakukannya. Dengan taat setialah. Wah, tambahkan tekun, taat setia. Melakukan tugas kita. Jangan melakukan tugas itu karena bos kamu melihat. Tetapi lakukan tanpa ada bos. Kita buat dia dengan tekun, saudara. Dengan tidak ada orang yang mengawasi. Tetapi dengan tekun kita melakukannya. Karena kita tahu yang Maha Esa. Yang di atas sana sedang melihat kita. Bos yang lebih daripada bos yang lain. Bos atas segala bos. Sang pencipta kita, saudara. Seterusnya yang terakhir, bahagian yang terakhir. Yaitu dasar keselamatan kamu, ya, the foundation of your salvation, ya, kerohanian Anda adalah karena Tuhan telah menjanjikannya. Di dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya tak perlu membacakannya lagi. Karena dia berjanji kepada Anda, ya, telah memberkati, memberikan keselamatan, kehidupan yang kekal, ya, pada akhirnya. Dan berjanji bersama dengan kita. Dari sekarang ini, waktu masa kemarau, waktu masa hujan, waktu masa mendung, dia berjanji bersama Anda, saudara. Ada amin? Jangan hanya mau berpikir waktu masa cerah saja. Kita mau ikut Tuhan. Biarpun mendung, biarpun hujan, janjinya bersama Anda. Amin. Lalu yang kedua daripada yang terakhir ini, dasar keselamatan Anda, salvation rohani Anda adalah karena Tuhan sudah bersumpah. Dia bersumpah dengan dirinya, bukan dengan Anda. Dia bersumpah dengan dirinya bahwa dia menyelamatkan Anda, menjaga dan memelihara Anda, walaupun melalui lembah kekelaman, lembah yang mendatangkan maut. Dia bersumpah dengan dirinya bersama-sama dengan kita, saudara. Nah, saudara, saya membacakan ayat yang ke-16, ya. Dikatakan kepada kita di situ, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan, saudara. Itulah sumpah Tuhan. Dia dapat meniada yang lain, tetapi sumpah terhadapmu tidak akan terputus, saudara. Sumpahnya mendatangkan keselamatan kepada Anda. Yang terakhir, ya, fondasi keselamatan Anda. Di dalam ayat yang ke-19, dia katakan di situ, saudara, pengharapan itu adalah anchor, ya.
adalah satu anchor. Satu saw. Apa saw? Ada saw lagi, adakah? Ya, anchor apa lagi? Saw ya? Oke, satu saw, satu anchor. Siapa yang sudah kerja dengan kapal laut? Saya sudah. Kalau kami sudah sampai di pelabuhan Kucing dulu, kami ada 2-3 orang kasih turunkan itu dengan turunkan itu sampai di bawah sana. Biar bagaimanapun gelombang ataupun air yang sedang mengalir, kita tidak akan hanyut olehnya. Karena saw itu ada di sana. Nah, saudara, itulah dia. Karena kita adalah depend kepada saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Siapa dia? Yesus Kristus, saudara, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya, saudara. Dia adalah saw itu. Dia adalah imam itu, saudara. Lebih hebat, lebih besar. Ya, luar biasa, saudara. Nah, saudara yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus, kita lihat recap apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, ya, jangan lagi menandakan ataupun memberikan, mempamerkan, menyatakan kepada orang lain ketidak ada matang dalam hidup kita. Mestilah matang ya. Kedua, kita harus ada kematangan. Kita dipanggil untuk supaya matang. Kita boleh mengajak, kita boleh kongsi dengan orang lain, kita setia taat kepada dia. Biarpun tidak macam mana gelombang taufan ya datang, kita tetap, saudara. Kita ini sekarang banyak menghadapi macam tentangan. Tetapi kita lihat akhirnya daripada tentangan yang kita sedang hadapi sekarang, then we try to, really, if not of this pandemic COVID, kita tidak akan tahu macam mana menggunakan Zoom, Google Meet, Facebook, YouTube. Ya, jadi ya saudara yang aku kasih dalam Tuhan Yesus, itu yang kita lihat. Ya, itu yang kita lihat. Dan yang terakhir tadi adalah, ya, yang ketiga tadi adalah yang ketiga, kita lihat yang ketiga ada dasar keselamatan kerohanian kita. What is the foundation of your salvation spiritually? Dia berjanji, dia bersumpah, dan kamu dan saya adalah dikatakan anak Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Setiap orang yang mendengar dan menerima perkataannya, diberikannya kepada dia kuasa menjadi anak-anak Allah. Terima kasih. Tuhan memberkati.